Masa libur Natal 2025 di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, diwarnai duka mendalam menyusul terjadinya dua insiden kecelakaan laut yang merenggut nyawa wisatawan dalam satu hari yang sama. Menanggapi peristiwa tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Pangandaran langsung bergerak cepat melakukan langkah-langkah mitigasi guna mencegah terulangnya kejadian serupa di tengah puncak kunjungan wisatawan akhir tahun. Insiden pertama terjadi pada Kamis pagi, tanggal 25 Desember tahun 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di kawasan Pantai Pasir Putih. Seorang wisatawan asal Tasikmalaya bernama Hasim Zafari usia 20 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah melakukan aksi nekat meloncat dari ketinggian sekitar 5 meter di atas bangkai kapal Viking. Kapal tersebut merupakan objek wisata yang sebelumnya ditenggelamkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Kejadian bermula saat korban bersama kekasihnya menyeberang menggunakan perahu wisata dari pantai barat menuju pantai Pasir Putih. Sesampainya di lokasi, korban menaiki bangkai kapal tersebut dan memutuskan untuk terjun ke laut tanpa mengenakan alat pelindung diri atau pelampung. Nahas, aksi tersebut berujung maut karena korban kemudian tenggelam dan kehilangan nyawa di lokasi kejadian. Hanya berselang beberapa jam, tepatnya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, kecelakaan laut kembali dilaporkan terjadi di bibir pantai barat Pangandaran, tepatnya di area antara pos 3 dan pos 4. Kali ini, musibah menimpa rombongan santri asal Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saat itu, 5 orang wisatawan terseret arus ombak besar saat sedang asyik berenang di batas waktu operasional pantai. Dalam insiden tersebut, petugas gabungan berhasil menyelamatkan 4 orang. Namun satu wisatawan remaja bernama Wildan usia 13 tahun dinyatakan hilang tergulung ombak. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Satpol Airut Polres Pangandaran, Balawista, SAR Barakuda, hingga TNI AL segera melakukan operasi pencarian besar-besaran sejak sore hingga malam hari. Setelah upaya pencarian yang intensif, jenazah Wildan akhirnya ditemukan pada Jumat siang, tanggal 26 Desember tahun 2025. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sekitar pos 5 Pantai Barat, tak jauh dari lokasi awal hilangnya korban. Penemuan jenazah ini mengundang kerumunan wisatawan di bibir pantai sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD Pandega untuk proses identifikasi akhir dan diserahkan kepada pihak keluarga. Merespons dua kejadian tragis tersebut, Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan, bersama Bupati, Dandim 0625, dan Ketua DPRD Pangandaran langsung turun ke lokasi untuk melakukan mitigasi. Salah satu langkah tegas yang diambil adalah melarang keras wisatawan menaiki bangkai kapal Viking. Pihak kepolisian menegaskan bahwa bangkai kapal tersebut hanya berfungsi sebagai objek pemandangan dan dilarang untuk dijadikan tempat melompat atau dinaiki. Sebagai langkah konkret, petugas mulai memasang spanduk dan banner peringatan di sekitar bangkai kapal tersebut agar masyarakat serta wisatawan memahami risiko bahayanya. Selain itu, Forkopimda juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh pemilik perahu wisata untuk turut serta memberikan edukasi kepada penumpang mereka dan melarang penurunan penumpang di titik-titik rawan tersebut. Pihak kepolisian dan Basarnas terus mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap rambu-rambu keselamatan yang telah terpasang di sepanjang bibir pantai. Wisatawan diimbau untuk selalu mengenakan pelampung saat menggunakan jasa perahu wisata dan tidak berenang melampaui batas zona aman yang telah ditandai oleh petugas Balawista. Kapolres Pangandaran menekankan bahwa keselamatan wisatawan adalah prioritas utama. Namun hal tersebut memerlukan kerjasama dari para pengunjung untuk selalu waspada dan tidak meremehkan kondisi alam, terutama saat terjadi ombak besar. Pengawasan di titik-titik rawan, mulai dari pos 1 hingga pos 5, akan terus diperketat guna memastikan tidak ada lagi nyawa yang melayang selama masa libur panjang akhir tahun ini. Bisa disampaikan untuk kegiatan pencarian saat ini seperti apa? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini hari pertama kita melakukan pencarian dari setelah kejadian yang terjadi kemarin. Alhamdulillah 13.00 itu korban sudah ditemukan berkat kerjasama kita semua, baik itu dari rekan-rekan Basarnas, kemudian juga kami juga dibantu dari Direktorat Pol Air Polda yang juga membantu melakukan pencarian, dan juga kita dibantu dari Balawista yang ada di wilayah Pangandaran dan seluruh stakeholder yang ada. Alhamdulillah untuk
kemarin yang tenggelam sudah bisa kita temukan dan sekarang sudah kita langsung bawa ke Rumah Sakit Pandeglang. Kemudian setelah ini kita akan langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk mengecek kebenaran korban tersebut. Untuk kronologinya awalnya gimana, Dan? Titik ketemunya apa? Kronologis singkatnya yang kita ketahui ya, kemarin berdasarkan laporan yang terjadi bahwa telah terjadi kemarin rombongan wisatawan yang melaksanakan kegiatan wisata di wilayah Pangandaran. Mereka melakukan kegiatan renang di wilayah pos 3 yang ada. Ya. Kemudian mereka ada sekitar 5 orang yang melakukan renang, tetapi yang satu ini sempat berpisah dari teman-temannya. Kemudian mengingat ombak yang cukup tinggi kemarin, akhirnya yang bersangkutan terbawa arus dan baru bisa ditemukan hari ini. Mulai dari tadi pagi dan sampai hari ini bisa kita temukan. Pak, ditemukan di mana Pak? Di pinggir apa di tengah Pak? Kita temukan untuk korban itu ada di mendekati ke tengah juga, tadi dengan tim yang ada akhirnya menemukan di wilayah pos 5 yang ada. Jadi jarak antara pos 3 dengan pos 5 lebih kurang sekitar 3 km. Namun beliau ada kepentingan lain yang mendadak, maka didelegasikan kepada rekan-rekan. Ada beberapa hal penekanan dari beliau. Yang pertama, tugas kita melakukan pengawasan, khususnya terhadap para wisatawan yang sedang melakukan wisata air atau berenang. Karena sudah kita ketahui bersama, pada hari kemarin terjadi 2 peristiwa. Yang satu diketemukan, namun akhirnya juga meninggal. Dan satu lagi di sore harinya hilang. Walaupun beberapa rekannya dapat terselamatkan, namun ada satu yang hilang hingga saat ini belum diketemukan. Untuk itu, penekanan beliau, kita lebih ke preventif. Kita bekerja preventif, pencegahan, dan himbauan. Bagaimana tekniknya, rekan-rekan dari Samapta berpencar nanti. Makassar Samapta nanti diarahkan dari mulai pos 5. Ada yang standby, karena kalau menurut Makassar Polair, yang mengajar itu dari pos 3 sampai ke mana. Dan memang sering terjadi dari tahun ke tahun. Saya di Pangandaran baru 3 tahun. Setiap ada momen-momen seperti ini, Nataru maupun Hari Raya Idul Fitri, itu ada insiden. Walaupun tidak setiap peristiwanya meninggal dunia, berkat kerjasama Polair dengan rekan-rekan dari Basarnas, Lainkan, Barakuda. Dan untuk kali ini belum sampai puncak pengunjung. Ya Pak Kani, biasanya nanti di tahun barunya pengunjung itu akan lebih padat, lebih banyak lagi. Untuk itu kita siaga, kita laksanakan tugas kemanusiaan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Amin. Mudah-mudahan semua wisatawan yang sedang melaksanakan wisata liburan di wilayah kita semuanya aman, pulang kembali dalam keadaan sehat sampai ke tujuan.